Prajurit baru ini pertama kali merakit senapan, dan memecahkan rekor baru di batalion dengan kecepatan yang mengagumkan. Namun sang komandan berteriak dengan keras seperti guntur. "Mengapa kamu bisa merakit senapan begitu cepat? Anda yang memerintahkan saya, instruktur." Jawaban yang singkat namun tegas. Sang komandan sangat puas. Maka ia bertanya dengan rasa ingin tahu mengapa. "Selesaikan tugas yang Anda minta, instruktur." Sang komandan tak bisa menahan pujian. Bagaimana bisa menjawab dengan begitu sempurna? Kamu pasti memiliki IQ 106. Jika bukan karena kekurangan personel di unit kami, saya akan merekomendasikanmu untuk masuk sekolah perwira, Letnan Gung. Suatu hari nanti kamu akan menjadi jenderal. Pria yang disebut memiliki IQ 106 di depannya. Sebenarnya, IQ-nya hanya 75. Namun penampilannya yang biasa, tidak bisa menyembunyikan kegemilangan di dalam hatinya. Seperti saat dia masih kecil, Gung menari dengan menggunakan kaki penyanggaannya. Biarkan inspirasi gitaris mengalir seperti air terjun. Dalam semalam, menciptakan tarian melodi yang mengguncang hati. Diakui sebagai bintang besar di dunia musik, Raja Kucing. Saat bersekolah, dia selalu diintimidasi oleh anak nakal dan berlarian ke sana kemari. Namun justru dari kesulitan ini, membangkitkan kecepatan lari yang menakjubkan, akhirnya ditemukan oleh seorang pelatih yang bijaksana. Dibawa masuk ke universitas. Bakatnya tidak hanya berhasil dalam akademis, tetapi juga dengan kemampuan olahraga yang luar biasa. Terpilih menjadi bagian dari tim bintang Amerika. Setelah lulus dari universitas, dia dengan tegas bergabung dengan militer, terlibat dalam perang Vietnam. Dalam pertempuran hidup dan mati, dia tidak hanya menyelamatkan rekan-rekannya yang terjebak, tetapi juga dengan keberanian luar biasa, memimpin seluruh pasukan untuk mundur dengan selamat, menjadi pahlawan nasional yang diperhatikan oleh dunia. Setelah pensiun dari militer, dia berencana untuk memenuhi keinginan terakhir rekan-rekannya yang telah meninggal. Namun tanpa sengaja mendirikan perusahaan Jenny sendiri, berubah menjadi miliarder dalam sekejap. Hidupnya seperti epik yang penuh dengan liku-liku, penuh dengan kejutan dan kebahagiaan. Namun, karena kelainan tulang belakangnya sejak kecil, ia harus bergantung pada penyangga kaki untuk berjalan. Bayangan langkahnya yang pincang selalu menarik perhatian banyak, pandangan aneh. Namun ibunya menghiburnya dengan kata-kata lembut. "Jangan pedulikan pandangan orang lain. Kamu tidak berbeda dengan orang lain." Dorongan ibunya seperti mata air segar, menyuburkan jiwa Forrest, membuat hatinya semakin kuat. Namun saat usia sekolah, Forrest kembali mengalami pukulan. Karena skor IQ-nya di bawah 80, ditolak tanpa belas kasihan oleh kepala sekolah. Menghadapi situasi seperti itu, namun ibunya selalu bisa menemukan cara untuk mengatasi masalah. Dia berhasil mendapatkan kesempatan untuk belajar. Hari pertama sekolah, naik $1. Forrest berdiri di depan bus sekolah. Namun ragu muncul di hatinya. Sopir bus sekolah bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu akan naik?" Ibunya bilang jangan naik mobil orang asing. Ini adalah bus sekolah. Forrest ragu sejenak. Dia memperkenalkan dirinya kepada sopir. "Saya Forrest Khan. Saya Dorothy Harris. Sekarang kita bukan orang asing lagi." Saat Forrest naik ke bus sekolah, dia menghadapi kesulitan lagi. Kepalanya yang bodoh dan sepasang kaki anehnya seketika menjadi aneh di mata teman sekelasnya. Tidak ada yang mau duduk bersamanya. Namun saat dia merasa putus asa, seorang gadis kecil yang cantik, Jenny, mengundangnya untuk duduk bersamanya. Tindakan ini seperti sinar matahari di musim dingin, membuat hati terluka Forrest menjadi hangat. Bahkan berlutut di tanah dengan kedua tangan bersatu, tidak hanya menambahkan persahabatan berharga baginya, tetapi juga menjadi cinta sejati yang tak bisa dia lepaskan seumur hidupnya. Mereka bersama-sama memanjat pohon saat waktu senggang, bersama-sama menjelajahi misteri pengetahuan di antara halaman buku. Kebahagiaan masa kecil mengalir di antara mereka. Namun setiap kali malam tiba, Jenny enggan pulang. Di matanya selalu terpancar sedikit ketakutan. Itu adalah protes diam terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dengan putus asa dan tanpa harapan, bahkan berlutut di tanah dengan tangan terkepal memanjatkan doa paling tulus kepada Tuhan. Mungkin penderitaannya mendapat belas kasihan dari langit. Polisi muncul tepat waktu seperti malaikat dari langit, mengirim ayah Jenny ke penjara. Dan sejak saat itu, Forrest bertekad menjadi pelindung Jenny, membangun tempat perlindungan yang hangat baginya. Namun setiap hari setelah sekolah, dia sering diintimidasi oleh anak nakal. "Hai, bodoh." Pada saat ini, hanya gadis kecil yang lembut itu yang memberikan bantuan, mengangkat Forrest dari tanah. Suara Jenny penuh kekhawatiran, dengan cemas mendorong Forrest untuk berlari cepat. "Forrest, cepatlah, kembalilah padaku." Namun hambatan dari kaki palsu membuat langkahnya terasa berat dan lambat. Saat anak nakal itu tidak ingin melepaskan, mengejar dengan sepeda tanpa kenal lelah, penahan kakinya tiba-tiba terlepas sepotong demi sepotong.
Penopang kaki tiba-tiba terlepas satu persatu, membebaskan kaki Forrest yang terbelenggu, membuatnya merasakan kebebasan dan relaksasi yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Seperti angin bertiup di pedesaan, menjauhkan anak nakal yang mengganggunya, jauh di belakangnya. Sejak saat itu, tidak peduli kemana Forrest ingin pergi, tidak lagi memerlukan alat transportasi. Seiring berjalannya waktu, Forrest telah menjadi seorang remaja yang canggung. Namun kejaran anak nakal itu tak pernah berhenti. Berbeda dengan sebelumnya, dia mengganti sepeda dengan mobil kecil. Kejar-kejaran menjadi lebih berbahaya dan mendesak. Pada satu kesempatan kejar-kejaran yang mendesak, dia cerdik memutar belokan melalui pagar, tanpa sengaja masuk ke tempat pertandingan rugby yang sedang berlangsung. Pada saat itu, kecepatan lari Forrest mengejutkan semua orang yang hadir. Dia seperti kilat melintasi lapangan. Pemain di lapangan ditinggalkan dengan mudah olehnya. Bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, Forrest sudah melarikan diri dari pandangan mereka. Adegan ini membuat pelatih di pinggir lapangan terperangah. Pelatih segera memutuskan untuk mengundang Forrest bergabung dengan tim rugby, yang mengubah jalur hidup Forrest Gump. Dia tidak mengecewakan harapan pelatihnya, berkeliling dengan bebas di lapangan, memenangkan satu pertandingan demi pertandingan untuk tim. Meskipun terkadang Forrest Gump merasa bingung di lapangan, tidak tahu harus berlari kemana. Namun rekan setim selalu mengatakan kepadanya untuk terus maju. Frasa ini menjadi keyakinannya, membantunya menemukan arah di tengah kebingungan. Akhirnya, diterima dengan lancar di Universitas Alabama, membuka karir kuliahnya. Forrest Gump selalu mempertahankan keyakinan sederhana dan teguh itu, yaitu fokus untuk melakukan satu hal dengan baik. Setelah masuk universitas, dia ikut dalam banyak pertandingan sepak bola Amerika yang menarik perhatian, memenangkan banyak kehormatan dan penghargaan untuk sekolah, sehingga dia segera dipilih untuk tim All-American. Prestasinya bahkan mendapat perhatian dari presiden. Bagi Forrest Gump, 5 tahun di perguruan tinggi terasa seperti sekejap. Hidupnya seakan dipenuhi dengan sepak bola Amerika. Namun di balik kejayaan ini, satu-satunya hal yang membuatnya bingung dan kehilangan adalah tidak bisa bersama Jenny di universitas yang sama. Namun, meskipun sibuk, Forrest selalu menyempatkan waktu untuk menjemput Jenny di sekolahnya. Sayangnya, pada malam hujan deras, Jenny diantar pulang oleh seorang teman laki-laki. Namun pemandangan di depannya membuat Forrest salah mengira Jenny sedang disakiti. Tanpa ragu, dia langsung mendekat dan memberi pelajaran pada teman laki-laki itu. Namun tindakan ini membuat perasaan Jenny seperti kelopak bunga yang basah terkena hujan, merasa terbebani dan tak berdaya. Namun meski bingung, dia tetap memutuskan untuk membawa Forrest kembali ke asrama. Ganti baju yang basah, mereka sedang berbincang-bincang. Jenny menceritakan mimpinya kepada Forrest. Dia ingin menjadi seperti penyanyi folk seperti Joan Baez, menyampaikan perasaan melalui musik, terlibat dalam kegiatan sosial dengan bebas, bersuara untuk keadilan dan kesetaraan, menjadi wanita yang berpengaruh. Namun, dibandingkan dengan itu, Forrest memiliki pemikiran yang lebih sederhana dan konservatif. Dia hanya ingin menjadi orang yang jujur dan sederhana. Pandangan mereka berdua, seperti jurang tak terlihat di antara mereka, membuat perasaan yang mungkin tumbuh, belum sempat berkembang sudah berakhir. Sejak itu, jalur hidup mereka semakin menjauh. Dalam sekejap, kehidupan kampus Forrest berakhir dengan sempurna. Pada hari lonceng wisuda berbunyi, dia menerima surat penerimaan masuk militer. Aku akan memegang ini untukmu. Selamat, anakku. Pernahkah kamu memikirkan masa depanmu? Memikirkan. Namun, pada hari pertama masuk angkatan bersenjata, akan seperti kembali ke masa kecil. Perasaan ditolak kembali muncul. Namun berbeda dengan masa kecil. Kali ini yang memberinya tempat duduk adalah seorang anak laki-laki kulit hitam bernama Bub. Babu berasal dari keluarga yang hidup dari menangkap udang selama berabad-abad. Darahnya mengalir dengan cinta yang mendalam terhadap lautan, dan kerinduan pada diri sendiri, keinginan dan kerinduan akan kebebasan, berharap bisa membeli kapal setelah pensiun, untuk melanjutkan bisnis menangkap udang keluarganya. Setiap hari dia akan bersama dengan Akan, berbagi pengetahuan tentang menangkap udang, bahkan dari teknik menangkap hingga cara memasak. Namun pikiran akan melayang ke kejauhan, hatinya dipenuhi kerinduan yang mendalam untuk Jenny. Kebetulan takdir membuat akan melihat berita Jenny di majalah. Secara tak terduga melihat berita Jenny dikeluarkan dari sekolah. Akan yang polos salah mengira dia dalam masalah. Maka mereka menemukan teater opera tempat Jenny bekerja. Melihatnya tampil percaya diri di atas panggung, Forrest tersenyum lega. Namun pada saat itu, seorang pria kasar mencoba merendahkan Jenny dengan uang. Namun dia ditendang oleh Jenny. Pria yang marah memercikkan segelas air dingin ke arahnya. Tindakan ini membuat Forrest benar-benar marah. Dia tanpa ragu-ragu melangkah maju, seperti dulu melindungi Jenny.
memberikan pelajaran pada pria itu. Mereka seolah kembali ke beberapa tahun yang lalu. Kamu datang untuk apa? Apa yang kau lakukan, Forrest? Lepaskan aku. Mereka tadi mencoba menangkapmu. Banyak orang ingin menangkapku. Tapi kamu tidak bisa terus melakukan hal ini. Saat Jenny penuh dengan konflik dan pertarungan batin, Forrest justru menyatakan perasaannya padanya. Aku mencintaimu. Kamu tidak tahu apa itu cinta. Tapi hati Jenny telah lama diselimuti bayang-bayang masa kecil. Luka-luka yang terpendam di lubuk hatinya membuatnya ragu di jalan cinta. Sekarang Jenny hanya ingin melarikan diri dari semua ini. Tunggu, Jen. Forrest, bisakah kamu meninggalkanku? Tolong tinggalkan aku. Bisakah saya mendapatkan tumpangan? Kamu mau kemana? Aku tidak peduli. Jadi, selamat tinggal, Jenny. Mereka akan mengirimku ke Vietnam. Tolong tunggu sebentar lagi. Dengar, bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku? Jika kamu mengalami masalah, jangan berlagak. Kamu hanya perlu lari jauh-jauh. Sasaran. Baiklah. Dua orang dengan nasib yang sangat berbeda berpisah di sini. Keesokan harinya, Forrest dan Bubu menginjakan kaki di tanah Vietnam, siap menerima tugas dan perintah baru. Namun atasan ini tidak memperdulikan etiket formal, namun lebih memperhatikan persiapan pertempuran yang nyata, dan keterampilan bertahan hidup. Karena di medan perang, kapanpun bisa diserang tiba-tiba oleh musuh. Para perwira dengan serius memberitahu mereka, di medan perang ada satu perlengkapan yang sangat penting. Hal ini langsung berkaitan dengan hidup mati setiap prajurit, yaitu harus melindungi kaki mereka dengan baik. Ternyata saat mereka sedang menjalankan misi, langit tiba-tiba turun hujan deras. Hujan ini berlangsung selama 4 bulan. Di bawah kondisi yang sangat buruk seperti ini, para prajurit harus berjalan di dalam genangan air yang dalam, melangkah dengan kesulitan. Namun pada hari hujan tiba-tiba berhenti. Pasukan mengalami kecelakaan yang tak terduga. Kedamaian terganggu oleh suara ledakan tiba-tiba. Api perang seketika menyala di hutan hujan yang tenang. Kekuatan tembakan musuh sangat dahsyat. Tembakan meriam tak henti-hentinya. Peluru berjatuhan seperti hujan.